beriman, berbuat untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami membaca Alkitab. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Imamat 10 ayat 1 sampai 20. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil berbaraannya, membunuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan adalah di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketenangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mesbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya
di suatu tempat yang kudus. Karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengampun kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Teman-teman, kita sudah siap membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa kami dengan berkat yang telah Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercinta. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai kepada RT RW dengan hikmat, adil dan bijaksana. Lindungi dan berikan mereka kekuatan juga kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati sekalipun kami berbeda agama, suku, bahasa. Juga di masa pandemi ini kami boleh disadarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, khususnya yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Alaihi-Bilur. Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Yang sedang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Yang sedang berduka, Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir miskin, dimanapun Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tolong jaga kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan kesaksian